Salam sejahtera dan salam harmoni untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Santi Paramita, salah satu mahasiswa dari S3 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Hari ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk menjelaskan mengenai pendidikan dan kekuasaan di Indonesia. Pertama, kita akan melihat dasar hukum pendidikan dan kekuasaan di Indonesia. Kita mulai dari pendidikan. Ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang mengatakan bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian adanya dasar dari kekuasaan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, tentang kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, di mana kekuasaan pemerintahan bersifat desentralisasi. Selanjutnya kita akan melihat dasar teori pendidikan dan kekuasaan. Kita mulai dari teori pendidikan. Yang pertama ada teori kritis menurut Paulo tahun 1970 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai alat untuk membebaskan individu dari penindasan dan peran pendidikan dalam menciptakan kesadaran kritis untuk melawan ketidakadilan. Dan yang kedua, teori fungsionalisme menurut Emil Durkheim tahun 1922 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai mekanisme sosial untuk melestarikan norma dan nilai masyarakat dan menyiapkan individu untuk peran sosial dan ekonomi. Kita lanjut ke teori kekuasaan. Yang pertama, teori kekuasaan menurut Michel Foucault tahun 1975 menyatakan bahwa kekuasaan tersebar melalui institusi, termasuk pendidikan, dan pendidikan sebagai alat kontrol sosial dan pembentukan individu. Teori yang kedua adalah teori Weberian yang dicanangkan oleh Max Weber tahun 1922 yang menyatakan bahwa kekuasaan berbasis otoritas termasuk di dalamnya tradisional, karismatik, rasional, legal. Dan di sini pendidikan memperkuat otoritas rasional legal melalui sistem meritokrasi. Selanjutnya kita akan melihat relasi pendidikan dengan kekuasaan. Di sini pendidikan mendukung kekuasaan yang demokratis dengan cara peningkatan literasi politik warga negara, kemudian partisipasi dalam pemilu dan pemerintahan. Kemudian kekuasaan mendukung pendidikan yang merata. Pertama, kebijakan pendidikan gratis atau terjangkau, kemudian adanya program beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan. Selanjutnya, kita akan melihat implikasi pendidikan sebagai penguat demokrasi dan pemerintahan. Demokrasi yang lebih berkualitas. Di sini pemimpin yang terdidik dan berintegritas mengambil andil, dan rakyat yang kritis juga terhadap kebijakan publik akan membuat demokrasi lebih berkualitas. Pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat dari transparansi dalam kebijakan pendidikan dan pengawasan oleh masyarakat yang terdidik. Selanjutnya, implementasi pendidikan sebagai pendukung kekuasaan. Indoktrinasi positif dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai alat pembentukan karakter. Selanjutnya, pengembangan kapasitas SDM pemerintahan dengan melakukan pelatihan, kemudian pendidikan pegawai negeri, penguatan lembaga-lembaga pendidikan di kedinasan. Sekian penjelasan saya mengenai pendidikan dan kekuasaan di Indonesia.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.